Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi أن الله يعلي درجاتهم بالجنة وينفعون بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاع والإفادة والاستفادة والإساءة تمسكي بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال مصنف الكتاب Habibul Imam Al-Habib Abu Abdillah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal tak bawa kacamata, saya lupa. Pasal keempat, manfaat zikir kalimat thayyibah. Manfaat berzikir dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Faslur rabi' minal fusulil arba'ati fi bayanil fawaidil lati tahsulu lidzakiri hadhil kalimatil musyarrafa ala wajhil akmali ma'a muwadhabat. Pasal yang berikutnya yaitu pasal yang keempat, yang tersisa dari apa yang telah dijanjikan oleh sahibus syarah, menjelaskan berbagai faedah yang diperoleh oleh orang yang melakukannya secara kontinu dengan cara yang paling sempurna.
Artinya apa yang sudah disampaikan kemarin oleh musonif, cara zikir yang sempurna, maka itu akan mendatangkan faedah-faedah yang tak terhingga ketika dilakukan secara kontinu. Istiqomah terus menerus. Jangan sekali zikir sejuta, tapi sekali doang maksudnya. Itu kayak wayang maksudnya. Yang demikian ya nggak mendatangkan banyak keistimewaan. Tapi kok 1000, besok 1000 terus, ini yang jadi akan mendatangkan banyak keistimewaan, banyak terbukanya hal-hal yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa? Plus berapa? Ngirit loh, pakai cerita ngirit aja. Nggak yang panjang sih. I'lam annal muwadhabata ala dzikril kalimatil musyarrafa ala wajhil ladzi dzakarnahu awwalan yuhassilu fawaida katsiratan. Maka ketahuilah sungguhnya mudawamah atau muwatabah, terus menerus melakukan zikir kalimat al-musyarrafah dengan cara yang aku sebutkan tadi, menghasilkan berbagai faedah yang banyak. Ini musonef ngomong begini udah dipraktekkan oleh para santrinya, dirinya sudah mendapatkan begitu banyak keuntungan hingga dia cerita apa yang dia rasakan dari keuntungan yang dia peroleh. Bukan iklan kayak kita maksudnya. Kalau ini kan ngerasain, kalau kita kan iklan doang. Nih keuntungannya, udah belum. Namanya ngiklanin. Terus minha, di antara keuntungannya ma yarji'u ila mahasinil akhlaqid diniyah. Di antaranya ada yang kembali kepada perbaikan, bertambah baiknya akhlak-akhlak di dalam keagamaannya. Cara beragamanya menjadi lebih baik. Wa minha ma yarji'u ila karamatil hiya khawariqul adat. Dan di antara yang lainnya ada pula yang memperoleh kepada kekeramatan yang berupa perkara yang khawariqul adat, perkara yang luar biasa. Jadi keuntungannya ada dua macam keuntungan yang akan disampaikan oleh musannif. Keuntungan pertamanya apa? Bertambah baiknya cara kita beragama. Cara beragamanya tambah rapi, tambah tersusun, tambah
khusyuk, tambah ikhlas. Yang kedua akan dapat banyak keistimewaan yang berupa karomah. Tinggal kamu milih yang mana. Oh kalau saya milihnya karomah, oh lain lagi nanti. Nanti nggak usah karomah, nanti mi karomah aja. Kalau sudah dapat karomah nanti lawannya itu pesulap merah nanti. Amal awalu, adapun keistimewaan yang pertama, faminha ittisafuhu bizuhdi. Seseorang yang kontinu terus-menerus dengan melakukan mudawamah membaca zikir kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, di antaranya akan membawa dirinya mempunyai sifat zuhud. Zuhud itu apa? Zuhud itu tidak tergila-gila pada dunia. Wa ma'ni bihi al-khuluwul batin minal maili ila fanin wa faraghul qalbi minathaqqati bizaili. Yang dimaksud dengan zuhud, maksudku kata musonef, zuhud itu adalah sepinya batin. Batinnya sepi, kosong. Dari makhluk. Di dalam hatinya kosong dari kecondongan pada makhluk, sepi, nggak ada makhluk di hatinya, nggak ada jabatan, nggak ada dunia, nggak ada perempuan cantik, nggak ada HP, nggak ada mobil, nggak ada rumah, nggak ada, kosong. Dunia nggak pernah masuk ke dalam, itu zuhud. Jadi bukan hanya zuhud yang maknanya nggak senang sama dunia tapi ngarep-ngarep, nggak punya dunia tapi ngarep, ini enggak, ini kosong sama sekali dari dunia. Dunianya penuh, orang kaya-kaya, wali-wali banyak, di luarnya bergelimang dengan harta, kayak Syekh Abu Yazid Al-Bustami, ya, kayak wali-wali yang lain, sampai anjingnya aja kemana-mana kalungnya emas. Anjingnya kalungnya emas, bininya nggak pakai kalung emas. Kata dia, lu mau kayak kalung emas, mau sama kayak dia. Begitu caranya. Daripada disamain itu nggak bisa gitu ya. Jadi dunianya di sekitarnya itu banyak, tapi di hatinya sepi. Artinya ini hilang yang nggak dipikiri, datang yang nggak nambah seneng gitu loh. Kurang itu nggak membuat sedih, datang yang banyak nggak membuat seneng. Kalau kita kan hilang dikit stres, datang banyak jingklaan maksudnya. Kalau kita kan begitu datang banyak bersorak-sorak. Kalau mereka enggak.
yaitu kosongnya hati dari mengandalkan pada sesuatu yang pasti sirna. Maknanya zuhud, hatinya itu sepi, kosong dari dunia. Maknanya nggak ada dunia yang diandalkan untuk menghasilkan sesuatu. Hasil apapun yang dia harapkan, dia hanya mengandalkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada dunia yang diandalkan. Oh, ada si anu ntar gampang. Oh, ada si anu ntar beres. Ada si itu. Ada, nggak ada. Itu nggak pernah masuk ke hitungannya orang-orang ini. Wa in kanatil yadu maghmuratan bimata'in halalin fa'ala sabilil ariyatin al-mahdoh. Bila dirinya mempunyai banyak harta yang halal, maka merasa itu adalah pinjaman saja dan membelanjakannya dengan izin syar'i. Sebagaimana tasarruf wakalah secara murni, namanya titipan. Akadnya gimana? Kan ada riwayat wala tansa nasibaka minad dunya. Itu kadang diartinya kemana-mana kan. Ini maknanya ini, kamu kalau punya dunia jangan lupa perjanjian awalnya. Lah ya jangan lupa itu. Maka apapun yang kamu peroleh itu wabtaghi fima ataka darul akhirah. Itu tujuan perjanjian utamanya itu. Untuk apa? Untuk mendatangkan keridhaan Allah pada akhirat. Jadi kalau kita kok punya dunia, maka pakailah dunia itu sesuai sebagai alatnya untuk ibadah, alatnya untuk mendatangkan perintah syar'i, alatnya untuk bisa melakukan keagamaan dengan baik. Kan kalau itu mau haji pakai apa? Duit. Mau beli sarung? Duit. Mau kawin? Duit. Untung sekali doang. Kali-kali apa enggak repot. Butuh duit lagi. Wa tasarrufuhu fihi bil idni syar'i tasarrufal wakalatil khassah tantadirul azla andalika tasarruf bil mauti au ghairihi ma'a kulli nafsin. Yang mana tasarruf wakalah itu bisa dipecat setiap saat dengan jalannya kematian atau yang lainnya. Kepemilikan harta, amanat, dikasih harta, kamu dititipin harta, itu sesuai perjanjian sewaktu-waktu bisa dicabut. Bukan, oh kalau kamu dititipin ya ini selamanya akan pada saya, kata siapa? Udah jelas perjanjiannya ini titipan.
Kalau titipan berarti bukan punya sewaktu-waktu. Kayak apa? Tukang parkir. Tukang parkir itu mau yang mau mobilnya BMW, mau Mercy, mau Lamborghini, mau Juli, mau Agustus. Kalau diambil, iya seneng banget. Oh ya Pak, siapa? Gak ada tukang parkir kok. Kok jangan dibawa, kok jangan dibawa. Nah, mobil-mobil saya kok jangan dibawa. Lah saya tukang parkir itu kalau mobilnya diambil, itu namanya sesuai perjanjian. Perjanjiannya saya titipin, jaga, sewaktu-waktu saya akan ambil. Cara ngambilnya gimana? Dua cara. Bisa kamunya duluan koid, yang kedua kismin. Udah dua itu. Kamunya diambil duluan atau hartanya yang diambil duluan. Kan begitu. Yang namanya titipan itu bisa dua hal. Nih kamu saya taruh sini ya, saya titipin ini. Bisa jadi kamunya yang diambil duluan atau titipannya yang itu hal yang pasti. Nggak bisa ditawar, nggak bisa. Nggak bisa dihindari, nggak bisa. Dua ini pasti. Nah, kalau kamu punya jabatan, yang akan terjadi apa? 3. Bisa kamu dipecat, berarti kan mundur dari jabatan. Bisa pensiun, berarti selesai dari jabatan. Yang ketiga, koid. Ini berarti berhenti dari jabatan bisa 3 tuh. Bisa karena dipecat, pensiun, mati. Lah apa lagi? Ini pasti nggak? Pasti. Kamu nggak bisa nawarin, nggak bisa. Itu namanya perpisahan dengan amanat yang telah kamu terima. Lah, orang-orang yang zuhud itu hatinya kosong, nggak pernah merasa memiliki amanat tersebut, nggak pernah bergantung kepada amanah tersebut. Sewaktu-waktu diambil, ahlan wa sahlan. Sewaktu-waktu diminta, monggo, bukan punya saya. Kan kita enggak, karena merasa ada, jadi merasa punya. Oh, jangan diambil, saya capek-capek carinya, diambil, capek-capek dapatnya. Nggak merasa itu titipan. Nah, ini yang berat ini. Maka orang demikian nggak mungkin bisa punya hati yang zuhud, nggak mungkin. Selalu ada dunia di dalam hatinya. Kenapa? Karena dia merasa dia mendapatkan itu dengan hasil mencari, capek, apalagi sampai banting, tulang dibanting-banting, gimana sih? Kaki buat kepala, kepala buat, ini pernah begitu? Kerjanya sirkus. Kaki buat kepala, kepala buat gimana, jalannya sirkus. Jadi orang yang demikian gak akan mungkin bisa punya hati yang zuhud ketika masih ada dunia di dalam hatinya. Wadzalika yunfi an nafsi ta'alluqa bima la budda min zawalih. Maka hal itu menafikan ketergantungan hati pada sesuatu yang pasti sirna. Itu zuhud tuh. Memastikan
hilangnya ketergantungan dari sesuatu yang nggak langgeng. Jadi dia hanya mau bergantung pada sesuatu yang langgeng, mau bergantung pada sesuatu yang abadi. Kalau dia nggak abadi, dia nggak akan menggantungkan sesuatu padanya. Lah ngapain? Tembok tiang ini mungkin aja hancur. Kalau kamu senderin gimana? Kok tiba-tiba dia hancur, kamunya ikut? Paling enggaknya jatuh kamu. Ketika bersandar pada sesuatu yang bisa hancur, maka ketika yang kamu sandari hancur, kamu juga ikut jatuh. Kamu ikut binasa, kamu akan ikut merasakan hal tersebut. Nah, orang-orang zuhud hilang dari ketergantungan pada itu semua. Dasarnya dari mana bisa zuhud? Dawam mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, dawam mengingat istighna'ul ila an kulli ma siwa wa iftiqaru kullu ma adahu ilaih. Dengan dawamnya mengingat itu, kamu akan menghilangkan ketergantungan kepada makhluk, menghilangkan butuh kepada makhluk, menghilangkan pingin selalu ada makhluk di sampingnya. Dia nggak pernah punya kecondongan untuk selalu bersama dengan makhluk. Yang dipikirkan apa? Sesuatu yang langgeng. Pengen punya jabatan yang langgeng. Pengen punya milik yang langgeng. Nggak seneng dia punya milik yang nggak langgeng, nggak seneng. Jabatan yang langgeng apa? Jabatan yang langgeng apa? Ma'rifatullah, al-arif billah. Sampai kamu mati ditulis al-arif billah, al-kiai fulan bin fulan. Di dunianya terkenal, wow ini orang alim, ahli tauhid, arif billah, kenal. Sampai matinya jabatan itu nggak hilang, namanya jabatan yang itu yang diharapkan oleh mereka, orang-orang yang zuhud, punya jabatan yang langgeng, yang ketika mati jabatan itu nggak hilang lagi. Pengen punya milik yang langgeng. Apa milik yang langgeng? Amal ibadah. Kata Nabi, orang mati akan diantar oleh 3 perkara. Keluarganya, hartanya, dan amalnya. 2 hal, hartanya dan keluarganya akan pulang. Yang akan menemaninya amalnya. Berarti langgeng enggak? Maka orang-orang zuhud itu yang dicintai itu hanya itu. Pengen sesuatu yang langgeng bersamanya. Jabatan ya pengen yang langgeng. Apa? Ma'rifatullah. Jabatan yang lain enggak pengen. RT, RW enggak pengen. Apalagi presiden. Apa itu? RT aja dia enggak pengen. Kok apalagi presiden, malah pengen 3 kali lagi. Malah enggak. RT aja dia enggak pengen, apalagi presiden. Kenapa? Hilang. Kalaupun mereka orang-orang zuhud ini kok dipaksa memiliki jabatan itu, begitu jabatannya putus, alhamdulillah seneng dia. Enggak gelo itu, enggak jabatan saya berakhir. Seneng. Kenapa? Karena jabatan yang begitu-begitu bagi dia beban.
nanti di akhirat akan panjang pertanyaannya. Begitu putus, wah senangnya luar biasa. Terus ini yang pertama di antara akan menjadi tambah baiknya keagamaan seseorang dengan dia mudawamah membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan cara yang sempurna. Bukan sambil jalan, bukan. Pikir sambil jalan, naik mobil, bukan. Tapi ada waktu yang tertentu yang dia siapkan, dia zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus wa minha yang kedua at-tawakkal, akan muncul sifat tawakal di dalam hatinya. Yang pertama zuhud, yang kedua tawakal. Apa itu tawakal? Wa huwa thiqatul qalbi bil wakilil haq, kepercayaan hati terhadap Allah, zat yang maha dipasrahi dan maha hak. Muncul di hatinya kepercayaan hati, percaya sepenuhnya pada Allah, ya? Percaya sepenuhnya pada Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nyender di pohon sambil rebahan merem-merem. Tiba-tiba datang seseorang bawa pedang. Muhammad, hari ini siapa yang bisa menyelamatkan kamu? Apa kata Nabi? Allah. Itu kepercayaan penuh, 1000% percaya kepada Allah. Udah nggak ada gemingnya, nggak ada gesernya sama sekali. Kenapa? Karena di hatinya nggak ada yang bisa menimbulkan athar kecuali, nggak ada yang bisa diandalkan lagi selain makhluk, tidak bisa diandalkan. Mereka hanya mengandalkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bihaitsu yaskunu anil itirabi indahu ta'adzural asbab thiqatan bimusabbabil asbab. Yang bagaimana kepercayaannya itu? Sekiranya ia tenang di sisi Allah. Kalau sudah ingat Allah, tenang. Ketika ngomong la ilaha illallah, ayam tenang. Mau sebelahnya itu ribut geger, tenang. Sekiranya ia tenang di sisinya dari kebingungan, ketika tidak adanya berbagai sebab kehidupan. Pulus nggak ada, makanan nggak ada, kerjaan nggak ada, muka senyum. Bisa begitu kira-kira?
bini lagi Drama. anak lagi guling-guling, kamu senyum. Insya Allah. Saya punya paman begitu dulu. Saya punya kakek. Kalau sudah istrinya pagi-pagi ambil tempat beras tuh, deng 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 deng, berarti berat kosong. Kamar mandi, wudhu, permisi, jalan kemana? Ke rumah tetangganya, bikin syahi, duduk ngobrol tauhid sampai sore. Di situ aja gak kemana-mana. Saya kalau ingat ya, nanti bininya datang ke situ. Ya ada aja yang begitu pulang itu ada aja yang dibawa gitu loh. Ini nggak pernah ada keruwetan, nggak pernah ada. Ini orang-orang yang tawakalnya sudah super tawakal. Nah ente kok nggak keluar nyari-nyari? Lah saya mau nyari kemana? Wong saya nggak tahu rezeki saya di mana. Lah kalau saya nyari bingung dong saya. Jadi gimana? Tapi rezeki saya tahu saya di mana. Ini saya tungguin aja di sini. Bapak nggak repot ini. Rezeki nggak bakal ketuker enggak. Kalau saya nggak tahu dia di mana, dia tahu saya di mana. Lah ya dong, emangnya malaikat Mikael nggak tahu itu di mana, yang bagian nganter. Anu nih apa Yunus orangnya ngilang, rezekinya hari ini bagi yang lain dah nggak ada begitu. Ya dianterin enggak. Insyaallah. Hayatu yaskunu anil ittirabi indahu ta'adzurul asbab thiqata bi musabbabil asbab. Sekiranya ia bisa tenang di sisi Allah dari kebingungan ketika tidak adanya berbagai sebab kehidupan. Karena percaya dengan Allah, zat pembuat berbagai sebab. Dia yakin di sebelah saya nggak ada sebab, tapi Allah yang bersama saya pembuat sebab. Lu gampang aja lah, kenapa saya khawatir? Wong yang bikin sebab ada di sini. Walaupun sebabnya nggak ada, Allah bisa bikin sebab. Makanya wali-wali itu pikirannya nggak kayak orang awam. Wali-wali itu pikirannya, kalau dia ibadah, pikirannya naik ke tingkatnya malaikat. Kenapa? Malaikat itu nggak makan, nggak minum, tetap bisa ibadah. Malaikat tuh. Jadi wali-wali pikirannya, ente kok nggak makan, nggak minum? Allah bisa bikin saya kayak malaikat. Karena yang bikin sebab siapa? Allah. Maka yang bisa merubah sebab Allah. Jadi di hatinya, kalau dia kok nggak makan, nggak minum, bukan terus dia kayak yang lain ibadahnya tambah lemes, terus nyari ke sono kemari, kalau nggak ada duit mah nggak bisa ibadah. Itu kelasnya moler, kelasnya copet begitu. Kalau dia enggak, kalau enggak ada ya enggak. Terus kalau ada orang ngomong begini,
duit itu penting. Ada? Banyak. Tapi kalau kiai yang ngomong begitu, kiai geblek namanya. Kok ada wali ngomong begitu? Oh iya, bukan wali namanya. Kenapa? Karena pikiran seperti itu masih sama dengan para koruptor. Orang mau korupsi kenapa? Menganggap duit penting. Orang mau maling kenapa? Menganggap duit penting. Orang mau jadi molar kenapa? Lah kalau ente kok masih menganggap begitu? Lah bedanya apa ini sama mereka? Coba. Makanya Imam Ghazali radhiyallahu anhu pesannya apa? Kamu jangan bangga punya ilmu, punya pemahaman yang pemahamannya masih dimiliki oleh orang lain yang tingkatnya rendah. Pencuri, penjambret, korupsi masih bisa paham begitu, ente juga begitu, kok ente bangga? Ngapain? Bangga itu punya ilmu, punya pemahaman yang nggak dimiliki oleh mereka yang rendah-rendah. Nah, kamu boleh bangga. Kalau yang rendah masih punya paham begitu, kamu begitulah, bangganya di mana? Asal lapar ribut. Kata orang, lu kalau lapar rese, ada begitu? Tambah dibikin iklan, lu laparnya resek lu gitu. Wah, nggak ada wali-wali lapar resek, nggak ada. Wali lapar tenang, ibadah. Kenapa? Ketika dia lapar, pikirannya meningkat ke malaikat. Allah bisa bikin saya kayak malaikat, nggak makan tetap bisa ibadah. Nah kita kan nggak, lapar resek langsung. Mana mau ibadah males, mau apa males. Karena kadang di samping kita tidak bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala taqdahu fi tawakkulihi talabbusa dhahirihi bil asbabi idza kana qalbuhu farighan minha bihaitsu yastawi indahu wujudiha wa adamiha. Namun tidak pernah mencederai tawakalnya. Kesibukan lahiriahnya dari berbagai sebab ketika hatinya terbebas darinya, sekira ada dan tidak adanya berbagai sebab baginya. Mau ada sebab, nggak ada sebab, nggak pernah menurunkan, mencederai tingkat tawakalnya kepada Allah. Ini orang-orang yang sudah hatinya sampai pada puncaknya penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tawakal itu ada tingkatannya yang berbeda-beda. Ada orang tawakal katanya kayak apa? Gambaran tawakal kayak apa? Tawakal yang biasa. Ada orang tawakal apa? Seperti tamu. Tamu itu kal mayit. Kalau kita bertamu, ya sudah, nggak usah menentukan suguhannya. Ya. Ada tamu ngatur tuan rumahnya ada. Assalamualaikum, saya sate ya. Hah? Kalau ditawari, kalau enggak ngatur. Itu ada tingkat tawakal begitu, kayak tamu udah duduk aja.
Ada lagi tawakal naik lagi kayak mayit, mau dimandiin kayak mau dibuntel, kafan kayak mau udah pasrah aja. Ada tawakal begitu tuh. Ada lagi puncaknya tawakal kayak apa? Kayak orang yang dilahirkan. Kamu ketika dilahirkan pernah nggak milih emak kamu siapa, bapak kamu siapa? Akan lahirnya di mana, bentuknya kayak apa, keluar pernah? Itu ada puncak tawakal begitu. Jadi kalau tanya besok itu gimana? Tawakal. Nah, itu tawakalnya macam-macam gitu loh. Ada yang ya pokoknya usaha, hasilnya ya Allah. Nah, ada yang sampai puncaknya mau diapain saja besok itu haknya Allah. Ini orang-orang yang bermacam-macam keadaan tawakalnya ini tergantung bagaimana kedekatannya kepada Allah. Semakin dia dekat kepada Allah, semakin memuncak tawakalnya, hingga nggak pernah ada kekhawatiran, nggak pernah ada keresahan, nggak pernah ada ketakutan. Ini bagi orang-orang yang senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nilai yang kedua. Orang yang membiasakan diri zikir mudawamah la ilaha illallah akan menghasilkan tawakal yang puncak di dalam hatinya. Nggak cuma tawakal yang biasa saja, tapi tawakalnya sampai kepada tawakal yang sebenar-benarnya tawakal. Wa minha, terus lanjut lagi, apa yang akan jadi muncul yang membuat orang itu keagamaannya akan jadi baik. Wa minha al-haya'u akan muncul malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa? Malu. Bita'zimillahi azza wa jal, dengan senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, bidawami zikrihi, dengan selalu mengingatnya, waltizami nahyihi, dan selalu mematuhi dengan menghindari larangan dan mengerjakan perintahnya Allah. Wal imsaki anisyakwa, dan menyegah diri dari mengadu kepada makhluk. Wal imsaki anisyakwa bihi ilal ajizati wal fuqara'i ghairihi, dan berhenti dia mengadu kepada makhluk yang lemah dan fakir selain Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tempatnya mengadu akan segala keadaannya. Jadi semakin orang itu hebat, semakin orang itu dekat kepada Allah, akan semakin berkurang dia mengadu kepada makhluk. Karena dia tahu makhluk itu semuanya lemah. Ngapain saya mengadu kepada makhluk? Saya mengadu kepada makhluk
itu tandanya saya minta atau mengharap pertolongan dari orang. Kalau sudah curhat tujuannya apa? Kamu masang DP di Facebook atau masang DP di medsos, di WA, masang apa? Status. Tujuannya apa? Biar dikomentari orang. Iya, lah komennya itu bisa jadi pertolongan untuk kamu. Kayak 2 hari nih nggak kerja. Ente ngomong begitu tujuannya apa? Kesian banget lo, mau kerja lo kemari. Kan begitu tujuannya. Kok udah ente tulis status macem-macem panjang lebar, nggak ada yang komen, apa jadinya? Nggak kata Ali apa? Hal yang paling akan disesali dan yang paling membuat menyesal yang nggak ada habisnya apa? Berharap kepada makhluk. Itu penyesalan yang nggak ada habisnya. Kenapa? Ketika kamu sudah bergantung sepenuhnya, nggak ada yang bisa nolongin, nggak ada yang bisa bantu. Itu kesel yang luar biasa. Udah saya gantungin, saya tunggu-tunggu, nggak ada hasilnya. Ya Allah. Nah, maka akan muncul rasa malu. Untuk curhat sama orang, malu. Untuk ngadu sama orang, malu. Nah, saya mau ngadu apa? Kalau saya ngadu sama orang, sama aja saya mengadukan Allah. Hari ini saya belum sarapan, belum ngerokok, nggak pegang duit, tapi untung hidup gitu. Untungnya masih hidup. Sarapan belum, ngerokok belum, duit enggak, untung masih hidup. Terus ente curhat, tahu nih hari ini nih rokok nggak punya gua, sarapan nggak, belum dapat, duit nggak pegang. Umpama begitu, sama aja ngomong begini, nggak tahu nih Tuhan gimana hari ini. Itu begitu sama aja. Gua hari ini belum dikasih duit, belum dikasih rokok, belum dikasih sarapan. Tahu Tuhan inget apa enggak sama saya? Itu sama aja begitu. Nah, itu bagi orang-orang ini malu. Mau menyampaikan nasibnya yang pahit ke orang lain itu malu. Makanya ada orang yang susahnya nggak pernah dilihat orang. Yang dilihat senengnya. Kata orang, lu enak ya, kayaknya bahagia terus ya. Nggak tahu dia. Bukan gua bahagia terus, bro. Gua nggak ngomong aja, man. Kalau gua ngomong, lu nangis darahnya pakai eho. Gua nggak cerita aja. Jadi pahitnya itu nggak pernah orang lain pengen ikut merah. Kalau manisnya, perintahnya apa? Perintahnya apa? Wa bi ni'mati rabbika, apa ada? Wa bi ni'mati rabbika, apa ada? Wa bi ni'mati rabbika fahadits. Kalau nikmat, simpen aja sendiri. Yang pahit-pahit simpen sendiri. Kita enggak. Kalau manis simpen, enggak ada orang tahu. Begitu pahit, wah geger orang tahu semua, insyaallah.
giliran manis diem-diem aja. Orang itu mestinya kayak kucing, jangan kayak orang. Kalau kayak kucing, kalau lagi enak teriak. Ada kucing kawin diem-diem ada? Hah? Kalau lahiran, kucing kalau lahiran nggak ada yang tahu lahir aja gitu. 5 aja. Nah kalau orang, walau pas lahiran teriak, begitu lagi enak diem-diem, nggak ada yang tahu. Gitu. Jadi kamu disuruh jadi kucing gitu. Lagi dapat kenikmatan, kasih tahu orang. Tapi jangan ngasih tahu doang, diundang makan, orang diundang ke rumahnya. Alhamdulillah hari ini saya dapat rezeki banyak. Udah ya, makasih, silahkan pulang. Oh, bisa digerebek rumah ente. Lu mau pamer apa mau? Kalau undang orang mau ngasih tahu kenikmatan ya bagi-bagi gitu. Jadi orang-orang ini akan diberikan oleh Allah rasa malu dari sesuatu yang mana dirinya tidak pernah lagi mengadukan nasibnya yang jelek kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau dia kok pahit, ngerasain yang susah, ngadunya hanya kepada Allah. Ya Allah, Engkau yang punya saya, Engkau pemilik saya ya Allah. Yang pahit-pahit ini hanya Engkau yang bisa nolongin. Dia nggak pernah ngomong, ya Allah, Engkau yang bikin saya sakit, ya Allah sehat. Kan nggak begitu, nggak caranya. Ya Allah, hamba sakit ya Allah. Hanya Engkau yang bisa menyehatkan. Gitu. Itu doanya Nabi Allah Ibrahim. Itu caranya diajarin begitu. Jangan mentang-mentang ngerti tauhid, Engkau yang bikin sakit ya Allah, Engkau juga yang menyembuhkan. Itu enggak adab namanya. Ya Allah, hamba yang fakir ini menghadapmu ya Allah. Hanya Engkau yang bisa memenuhi kebutuhan kami ya Allah, kebutuhan hamba. Fakirnya diakui dari dirinya sendiri. Memang hamba itu ya fakir, ya susah, ya pahit, ya diakui. Tapi itu semua akan bisa berubah kalau didatangkan pertolongan oleh Allah. Jadi yang ketiga, muncullah rasa malu dengan selalu mengagungkan Allah. Engkau Maha Agung. Hingga nggak pernah dirinya mengagungkan selain Allah. Nggak pernah menganggap selain Allah itu hebat, istimewa, dunia hebat, jabatan hebat, harta hebat. Nggak pernah menganggap yang demikian dari selainnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga orang-orang ini akan terus mendapatkan tambahnya kemuliaan, tambahnya ketinggian, tambahnya baiknya dalam beragama. Kenapa? Akan selalu mengerjakan perintahnya Allah, akan selalu patuh pada yang diperintah oleh Allah. Semua yang dilarang akan ditinggalkan, dijauhi, nggak dilihat, nggak dilirik, Ini menunjukkan tambah baiknya keagamaan seseorang dengan dia senantiasa berzikir yang sempurna, mendatangkan banyak kebaikan yang rupanya Allah jadikan sifat-sifat yang jelek-jelek dibersihkan, dihiasi oleh Allah dengan sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang bisa mendatangkan keridhaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa berada pada keridhaan Allah, pertolongan Allah,
dijadikan oleh Allah menjadi hamba-hamba yang bisa membersihkan sifat-sifat yang jelek, menghiasinya dengan sifat-sifat yang baik, hingga keagamaan kita akan jadi agama yang lebih baik, sempurna, hingga mendatangkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal ala hadhihi niyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على الله أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل هوبة واستر لنا عوراتي وآمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الحلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة المسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا سبي منا نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه أنت الحبي آله وصحبي دادا طاسي سحبي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.